ada satu warisan peninggalan sumbangan Pulau Penyengat yang sangat besar untuk Indonesia, yaitu adalah bahasa. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, dan bahasa Melayu itu pembinaannya dilakukan di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat, penyempurnaannya. Penyempurnaan sumbernya adalah bahasa yang pembinaan dilakukan di Pulau Penyengat. Itulah sumbangan yang luar biasa Pulau Penyengat bagi Indonesia ini. Jadi dan bahasa itu alat pemersatu bangsa kan. Iya. Berarti pusatnya di Pulau Penyengat Pak ya, bahasa Indonesia. Pusatnya di Pulau Penyengat. Ya. Keturunan Bugis yang kemudian menjadi penguasa itu adalah Kesultanan Selangor sekarang. Kesultanan Selangor itu adalah keturunan daripada Opu Daeng Celak, Sumpah Setia Melayu dan Bugis. Sumpah Setia Melayu. Jadi itu ada sejarah bagaimana orang Bugis membantu orang-orang Melayu, penguasa Melayu, Raja Melayu, Sultan Melayu mengembalikan tahtanya yang direbut oleh orang lain, berperang. Kemudian setelah berhasil, kepada Bugis-Bugis 5 Opu bersaudara Bugis dari Luwu itu yang berjasa, kemudian diberikan jabatan penting setelah Sultan, namanya Yang di-Pertuan Muda. Yang di-Pertuan Muda. Jadi jabatan kedua setelah Sultan, seperti Perdana Menteri sekarang. Kemudian dalam perkembangannya terjadi namanya persemendaan, perkawinan silang antara bangsawan Bugis dan bangsawan Melayu, perkawinan silang, dan terjadi sumpah setia Melayu dan Bugis. Mantap. Isinya itu. Sumpah setia itu orang Bugis bersumpah setia bahwa pemilik negeri ini adalah orang Melayu melalui jabatan Sultan atau Yang di-Pertuan Besar. Sedangkan orang Melayu bersumpah setia juga terhadap eksistensi orang Bugis di tanah Melayu, di Riau, dengan jabatan Yang di-Pertuan Muda harus dijabat oleh orang Bugis sampai ke anak cucunya. Kira-kira dari sini ke Tanjung Pinang 1 jam lebih lah Pak, bisa 1 jam 15. 1 jam 15 ya? Ya, 1 jam 20. Harga berapa itu situ? Satu tiket sama boarding 79.000 Pak. Iya. Hai, halo, masih semangat nggak nih buat nambah insight diversitas pulau dan suku di Indonesia? Gak kalah unik dan menarik dari sebelumnya, kali ini saya akan mengunjungi satu pulau yang mempunyai nilai sejarah yang harus dijaga dan wajib disampaikan kepada generasi penerus bangsa ini. Pulau Penyengat adalah sebuah pulau kecil di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang berjarak kurang lebih 1,8 km dari pusat kota. Pulau ini berukuran panjang 2000 meter dan lebar 850 meter dengan jumlah penduduk 2.500 jiwa. Pulau ini dapat ditempuh dari pusat kota Tanjung Pinang dengan menggunakan perahu bermotor atau lebih dikenal pompong yang memerlukan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Kalau dari Batam harus nyebrang dulu ke Tanjung Pinang lewat Pelabuhan Punggur Batam dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Pulau ini merupakan pulau yang bersejarah dan memiliki kedudukan yang penting dalam peristiwa jatuh bangunnya Imperium Melayu yang sebelum terdiri dari wilayah Kesultanan Johor, Pahang, Lingga, khususnya di sebagian selatan dari Semenanjung Melayu. Yuk saksikan wisata religi di Pulau Penyengat. Selamat datang di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Oke, Bang. Ya, kita berada di sebuah pulau kecil namanya Pulau Penyengat Indra Sakti. Sebuah pulau kecil saja, tetapi pulau kecil yang memainkan peranan besar di bidang kebudayaan. Pulau ini dulunya pernah menjadi pusat pertahanan Kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang ketika pecah perang antara Kerajaan Riau melawan Belanda. Kemudian pulau ini merupakan pulau persembahan kepada Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah, gelarnya Engku Putri. Jadi Pulau Penyengat adalah pulau yang dibangun dari pulau kosong, kemudian dibangun sebagai hadiah perkawinan dari Sultan Mahmud kepada Engku Putri Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah. Dan kemudian pulau ini sebagai pusat pemerintahan dan pusat kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang. Pusat kerajaan Sultan pernah berkedudukan di pulau ini, kemudian menjalankan pemerintahan kerajaan, di mana kerajaan itu wilayahnya meliputi Kepulauan Riau yang ada sekarang ini,
termasuklah kemudian Singapura, Johor, Pahang, beberapa kawasan yang berada di negara Singapura dan Malaysia. Kemudian yang penting, Pulau Penyengat ini sebagai Bustan Al-Katibin, artinya taman para penulis. Di pulau ini pada abad-abad lalu, kegiatan menulis, menghasilkan karya, keilmuan, intelektual itu menjadi satu kegemaran penduduk pulau ini. Jadi banyak tulisan-tulisan yang ditulis di pulau ini oleh penduduk Pulau Penyengat dari berbagai disiplin ilmu. Ada tentang sejarah, tentang kebudayaan, tentang adat istiadat, tentang bahasa, tentang ilmu obat-obatan, tentang ilmu falakiah, itu. Dan yang penting adalah kerja memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang dulunya bahasa lingua franca, bahasa perdagangan, kemudian oleh orang Penyengat, tokoh-tokoh Pulau Penyengat, termasuk Raja Ali Haji, itu bahasa Melayu itu dimartabatkan, ditinggikan melalui karya-karya kebahasaan. Sehingga bahasa Melayu yang pembinaannya dilakukan di Pulau Penyengat ini, yang semulanya bahasa lingua franca, itu menjadi bahasa persuratan, bahasa tulis-menulis, bahasa kesusastraan, dan sehingga pada akhirnya bahasa Melayu itu ditasbihkan menjadi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Itulah satu sumbangan yang luar biasa pulau kecil ini kepada negara kita, yaitu bahasa, dan bahasa itu adalah alat pemersatu bangsa. Dan kemudian kalau kita merunut perjalanan sejarah Kerajaan Riau, itu adalah penerus daripada Kerajaan Johor, dan Kerajaan Johor adalah penerus daripada Kerajaan Melaka, dan selanjutnya di perjalanannya dari Bukit Seguntang, Palembang ke Singapura, Tumasi, kemudian ke Melaka, kemudian Johor, dan Johor akhirnya ke Kepulauan Riau yang berada di Pulau Penyengat ini. Itulah perjalanan sejarah Kerajaan Melayu yang ada di kawasan ini, yaitu yang berada di pusatnya berada di Pulau Penyengat. Kemudian di Pulau Penyengat ini juga dulunya ada sebuah perpustakaan lama, sekitar 1880-an, ada sebuah perpustakaan yang diprakarsai oleh Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi, seorang raja yang di Pertuan Muda Riau ke-10. Dia mendirikan sebuah perpustakaan Kutubkhanah. Kemudian didatangkan buku-buku yang banyak sekali dari Mekah, dari Madinah, dari Turki, dari Mesir, itu untuk melengkapi perpustakaan yang ada itu. Dan sebagian buku-bukunya masih ada tersimpan di Masjid Pulau Penyengat. Jadi begitu cukup menonjolnya Pulau Penyengat sebagai satu kawasan kebudayaan pada masa lalu, dan kemudian sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih dapat melihat tinggalan-tinggalannya baik tinggalan dalam bentuk bangunan-bangunan bersejarah, masjid tua, masjid bersejarah, maupun peninggalan intelektual, keilmuan dalam bentuk naskah kuno, manuskrip dan kitab-kitab lama yang boleh kita pelajari sampai saat ini. Bagian besar raja-raja Malaysia yang berkuasa sekarang itu, leluhur mereka berasal dari Kepulauan Riau ini. Ada yang berasal dari Pulau Penyengat, ada yang di Tanjung Pinang, ada Lingga kan, dan makamnya ada di sini di sekitaran Kepulauan Riau. Misalnya Sultan Johor, kemudian Sultan Pahang yang sekarang menjadi Agung Malaysia, kemudian Terengganu, itu berkait, dan juga terutama Selangor berkaitan erat dengan Riau karena leluhur mereka berasal daripada Kepulauan Riau. Mereka berperang setelah Melaka Portugis kalah oleh Belanda, maka Melaka itu dikuasai oleh Belanda, VOC Belanda. Nah, Raja Haji adalah salah seorang raja Melayu, keturunan Bugis Melayu, yang mencoba ingin membebaskan Melaka dari kuasa dan pengaruh Eropa itu. Terjadi perang pertama di sini, di Riau, Kepulauan Riau, di perairan Tanjung Pinang, Pulau Penyengat ya. Perang episode pertama itu dimenangkan oleh pasukan pribumi Raja Haji. Banyak pihak Belanda mengalami kekalahan yang luar biasa. Kemudian setelah kekalahan itu Belanda lari balik ke Melaka. Dan Raja Haji kemudian menyerang Melaka, ingin membebaskan Melaka sebagai salah satu pusat maritim Belanda pada masa itu. Tapi pada perang itu pihak pribumi kalah, karena pada masa yang sama Melaka mendapat bantuan yang besar dari pasukan
Belanda yang datang dari Berbagai. berbagai tempat termasuk dari negeri Belanda sendiri itu. Nah, sebab itu mulailah bagaimana kuasa-kuasa Eropa itu menanamkan koloninya di tanah Melayu itu dengan luar biasa. Terjadi perang di sana sini, tetapi tidak sekuat ketika pasukan Raja Haji masih hidup, sehingga pada akhirnya raja-raja Melayu, kerajaan-kerajaan Melayu itu dipaksa untuk menandatangani kontrak-kontrak politik ya dengan Belanda. Nah, kemudian perlawanan terhadap Belanda, terhadap penjajah itu tetap dilakukan, terutama di Pulau Penyengat ini. Jadi tidak lagi dengan perlawanan terhadap Belanda itu dengan gaya yang berbeda, tidak lagi menggunakan bedil, tidak lagi menggunakan tajamnya pedang, tetapi menggunakan tajamnya mata pena. Itulah perlawanan intelektual. Jadi karya-karya di Pulau Penyengat, termasuk karya-karya Raja Ali Haji, itu adalah merupakan perlawanan intelektual kepada kolonial Belanda khususnya. Jadi kalau kita baca misalnya karya Raja Ali Haji di bidang politik misalnya ya, Samarat Al-Muhimmah dan Mukadimah Binti Izam, itu dia memberikan konsep bagaimana konsep politik Melayu yang Islam itu menandingi konsep-konsep Eropa itu. Kemudian ada macam-macam lagi lah karya-karyanya seperti itu. Kalau dari masjid ini Pak, infonya katanya dari Kuning Telur. Ya, salah satu bangunan yang masih utuh di Pulau Penyengat ini. Kemudian sebagai simbol Pulau Penyengat juga ada masjid lama ya, Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat, dibangun sekitar tahun 1832. Salah satu keunikan masjid itu dia menggunakan campuran putih telur dicampur dengan pasir dan kapur sebagai perekat penguat bangunan. Jadi itu salah satu keunikannya. Jadi menggunakan banyak putih telur sebagai campuran seperti pengganti semen seperti itu. Warnanya identik dengan kuning gitu Pak? Ya, kalau dulu warnanya putih saja, cat kapur. Tapi sekarang menyesuaikan dengan teknologi, dengan penemuan-penemuan baru, jadi disesuaikan juga dengan warna kebesaran Melayu. Warna kebesaran Melayu itu kuning biasanya, kuning, putih. Itu ada simbol sedikit hijau ya. Nah, itu kombinasi hijau. Nah, itu warna kebesaran Melayu, sehingga disesuaikanlah sekarang bangunan itu dicat dengan warna kuning. Alhamdulillah ada di sini juga. Ada itu. Jadi Pulau Cagar Budaya dan Pulau Ilmu Pengetahuan dan juga pusat pengembangan penyebaran agama Islam agama Islam yang ada di tanah Melayu. Ya. Nama kerajaan itu dulu ketika puncak-puncaknya namanya kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang. Puncak-puncaknya itu ketika kuasanya besar. Jadi kuasanya wilayah kerajaan itu meliputi kawasan provinsi Kepulauan Riau yang ada sekarang ini. Itu ya. Termasuk beberapa kawasan di Sumatera yang sekarang berada di bawah administrasi Provinsi Riau. Kemudian termasuk Singapura, termasuk Johor, termasuk Pahang yang ada di Malaysia. Itu di bawah kuasa kerajaan Riau yang pernah berpusat di Pulau Penyengat ini. Yang pusatnya di Pulau Penyengat ini. Emang tempatnya strategis juga sih. Ya, pulau kecil saja kan, tapi memainkan peran penting ekonomi. Tidak hanya ekonomi, dari berbagai disiplin, berbagai bidang. Bukan hanya ekonomi saja ya. Bukan hanya ekonomi saja. Aduh, sampai belum sholat duhur, tapi sempat ini kayaknya. Sepatu yang sini aman ya? Sini, samping itu ya. Oke ya, teman-teman, saya lagi ada di di Masjid Sultan Sultan Riau Penyengat. Saya ada di Masjid Sultan Riau Penyengat ya, yang terkenal katanya terbuat dari putih telur untuk bahan bangunannya. Yuk kita masuk. (1867). Jadi 1867 tulisan tangan. Ya. Dari tulisan penduduk tangan. Dari penduduk Pulau Penyengat. Masya Allah. Ini tulisan tangan ya, Al-Quran tulisan tangan. Pulau Penyengat, beliau hafal betul ya. Jadi ini istana kantornya Raja Ali ya, pusat kepemerintahan juga ya pada zaman itu. Di sini sebenarnya tempat istananya ya teman-teman. Ini di belakang.
Ini dia. Tuh. Ini istananya. Gurindam 12. Syair dan ilmu pengetahuan. Oke, siap. Bin. Kamu permaisuri Mas? Permaisurinya Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ya, Riyad Shah. Yang ini apa yang ini? Ini. Oh, kalau yang ini Ini masih keluarga beliau loh. masih keluarga ya. Nah ini Gurindam 12 karangan Raja Ayadi. Ini. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tengahnya tiada ia menyala. Tegahnya tiada menyala. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Masya Allah. Terus Gurindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua termasya. Termasya itu yang indah-indah. Yang indah-indah termasya ini. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Masya Allah. Gurindam yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jatuh tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fil yang tiada senonoh. Fil ini apa bang? Tentu kelakuan. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Pelajaran bahasa Melayu. Ini pelajaran bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu. Kemudian ini tentang ilmu tentang apa ya? Hukum jima ya. Tentang Hukum jima. agama lah. Nah, ini hukum Nah, jima. ini beberapa syair. Ini syair-syair Melayu nih. Melayu, syair Raja Ali Haji. Coba Pak lihat Pak ini syair-syair Melayu ini bagus banget nih sejarah nih. Oh begini serat ada ini bahasanya Kanggit Dening. Itu yang sudah dicetak dengan ini kan. Ini yang saya lama. Ini siapa ini, ada orang Belanda Pak? Ini ilustrasi saja, ilustrasi dari ini syair yang dikarang oleh Raja Ali Haji, namanya syair Siti Syiana. Syair Siti Syiana. Tentang bagaimana pola etika pegawai terhadap pemerintahan. Itu. Ini mengenai tentang apa Pak kesimpulannya Pak? Tentang etika pergaulan sosial ya. Nah, ya. Bagaimana kepada orang tua. Nah, ini silsilah keturunan sultan raja-raja yang berketurunan Bugis. Jadi ini ada berarti silsilah sultan-sultan berketurunan raja-raja Bugis, silsilah raja-raja Bugis yang berada di Riau. Termasuk misalnya ini apa nih Pak? Itu Lama Dusilat, Raja Bugis Lu. Kemudian ini kan ada Opu Daeng Perani kan. Ada Opu Daeng Perani nih 5 orang Opu Daeng Perani, Daeng Menambon, Daeng Kemasi, Daeng Celak, Daeng Marewah. Nah, kalau Sultan Selangor itu dari Daeng Celak. Kalau Sultan Selangor ini dari Daeng Celak. Daeng Celak ya. Ya dari sini juga dari apanya? Ini dia silsilahnya. Tentang sejarah Melayu termasuk Riau. Trengganu. Ini naskah yang ditulis di Trengganu. Al-Nafis. Ini naskah yang ditulis di Trengganu. Nah, ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Rumi ya, bahasa Indonesia. Melayu Islam. Itu ini dokumen tentang Natuna, Laut Cina Selatan. Jadi satu informasi yang penting tentang Laut Cina Selatan, tentang Natuna itu sudah ada di dokumen ini. Jadi kenapa masuk inspeksi tahun 1896, inspeksi ke pulau-pulau di Natuna itu. Kemudian dibuatkan laporan dengan gaya jurnalis. Geopolitik Pak ya. Tentang pulau-pulau terluar, pelabuhan terluar. Dengan bahasa Belanda Pak. Iya.
Wah. Jadi campur sama bahasa Belanda ini. Iya. Masya Allah. Makanya nih ada derajatnya nih. Iya. Ada bujur timur, bujur itu sudah selatan. dengan apa? Koordinat. Dengan koordinatnya. Koordinat. Memang luar biasa ya. Jadi pulau-pulau Toloi sudah sangat maju, sudah sangat modern. Sudah modern Kerajaan sebenarnya. Jadi batas wilayah kerajaan itu sudah mereka Sudah petakan dengan sudah seperti tahu itu. dia sudah memetakan batas-batas berdasarkan iya, koordinat, Pak. koordinat. Dengan ukuran Greenwich, ukuran dunia yang diakui oleh dunia. Yang diakui oleh dunia ya, angka-angkanya. Ukurannya Greenwich. Nih, Ya. bahasa Belanda. Ini dual language ini, Pak. Ya, itu satu bahasa lagi. Ini bahasa Melayu, ini Belanda. Ulang lagi. Ulang. Air tawar semua sih. Ya kan banyak sumur kan? Banyak sumur.